Ya, kita masuk ke transaksi tanggal 18 Juni. Kita baca dulu soalnya. Di sini menjual barang secara kredit senilai $12.500 dengan syarat 1/10 N/30. FOB shipping point. Nah, berarti kalau FOB shipping point berarti ongkos kirim dan risiko ditanggung oleh pembeli. Terus ongkos kirimnya sebesar $78, berarti ini ditanggung oleh pembeli. Dimasukkan ke dalam faktur, artinya kita ngebayarin dulu nih, nalangin dulu. Nah, harga pokok penjualannya sebesar $9.000, PPN 10%. Baik, berarti di sini sudah paham ya, penjualan secara kredit. Terus ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, tapi di sini kita nalangin dulu karena di sini ada tulisan dimasukkan ke dalam faktur. Dan harga pokoknya itu sebesar 9.000, PPN 10%. Baik, kita langsung ke pembahasan. Segini dulu aja. Oke. Kita masuk ke pembahasan menggunakan metode sistem periodik. Nah, di sini berarti tanggalnya tanggal 18 Juni. Nah, di sini saat kita menjual secara kredit, otomatis yang kita dapatkan bukan kas, melainkan kita mempunyai tambahan piutang dagang. Nah, piutang dagang kita bertambah. Piutang dagang bertambah posisinya ada di debit. Catat, piutang dagang debit. Nah, setelah itu ini transaksi penjualan. Menjual barang, berarti penjualannya bertambah. Penjualan bertambah posisinya ada di kredit, berarti kreditnya penjualan. Jangan lupa kalau berhubungan dengan penjualan, berarti PPN-nya PPN keluaran. Karena kan kita mengeluarkan barang, otomatis PPN-nya PPN keluaran. Gitu. Nah, baru kreditnya yaitu kas. Kenapa kas? Karena di sini kita membayarkan dulu beban angkut atau ongkos kirim. Kita nalangin dulu. Berarti dengan kita nalangin dulu nih, karena kan ini beban pembeli. Nah, jadi kita hanya nalangin dulu. Nah, kalau nalangin dulu otomatis kas kita akan keluar, kasnya keluar. Nah, tapi kita ada tambahan piutang. Di sini karena dimasukkan ke dalam faktur nih, berarti ada tambahan piutang dagang. Piutang dagang kita bertambah, gitu. Nah, berarti yang kita masukkan, berarti kan di sini ada kas ya, kredit, karena kita mengeluarkan. Nah, yang kita masukkan pertama kali yaitu penjualannya dulu berapa. Penjualan di sini 12.500, berarti masuk kredit 12.500. Nah, setelah itu baru PPN-nya. PPN 10%. 10% dikali 12.500, 1.250. Nah, setelah itu karena tadi kita nalangin dulu sebesar $78, maka masuk. Cash kita berkurang. $78. Nah, baru kita masuk ke piutang dagangnya. Piutang dagang berarti tinggal dijumlah semua nih. Ketemulah 13.828. Seperti itu. Ini kalau menggunakan sistem periodik. Kalau kita menggunakan sistem perpetual, nah, jurnal awalnya sama saja di sini. Caranya pun sama seperti tadi. Jadi, karena di sini secara kredit, penjualannya berarti otomatis piutangnya bertambah, posisinya di debit. Terus karena ini transaksi penjualan, berarti kreditnya penjualan, jangan lupa PPN keluaran, karena berhubungan dengan penjualan. Setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan, masuknya PPN keluaran. Nah, di sini kas karena kita nalangin dulu tadi. Nalangin dulu karena dia FOB-nya FOB shipping point dan dimasukkan ke dalam faktur. Yang nanggung pembeli, padahal kita kan seorang penjual gitu. Jadi ditalangin dulu. Nah,
Cara mencarinya pun sama, di sini penjualannya dulu berapa, baru PPN keluarannya 10% dikalikan dengan 12.500, kasnya yang keluar tadi 78, maka masuk 78, baru nanti dijumlah ketemulah utang dagangnya. Nah, tapi di sini bedanya kalau di perpetual ada tambahan mengenai mutasi si persediaan barang yang kita jual. Nah, jurnalnya yaitu harga pokok penjualan di debit, kreditnya persediaan barang dagang. Karena kan dengan kita menjual barang, otomatis barang kita berkurang. Persediaan barang berkurang, posisinya ada di kredit. Maka debitnya yaitu harga pokok penjualan. Nah, sebesar berapa? Di sini ada 9.000, berarti 9.000. Pokoknya ini sebesar modalnya, harga beli si barang. Gitu. Nah, berarti di sini harga beli barangnya 9.000. Maka persediaannya di sini yang berkurang 9.000 dan harga pokoknya pun 9.000. Ini merupakan transaksi penjualan kredit dan ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli namun dimasukkan atau ditalangin dulu sama si penjual. Gitu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tanggal 21 Juni. 21 Juni ini merupakan transaksi retur. Menerima retur barang yang terjual secara kredit sebesar 4.000, belum termasuk PPN. Sebelum PPN berarti 4.000 ini masih barangnya, penjualannya. Nah, harga pokok barang yang diretur yaitu 2.800. Nah, ini transaksi retur penjualan. Nah, berarti kita catat dulu. Nah, tanggalnya tanggal 21 Juni. Nah, ini transaksi retur penjualan. Maka masukkan debit, retur, dan potongan penjualan. Jangan lupa kalau berkaitan dengan penjualan, retur, dan diskon, maka masuklah PPN keluaran. Mengikuti yang atasnya. Mengikuti posisi si penjualan. Berarti kalau dia debit, berarti debit. PPN keluarannya di debit. Nah, kreditnya karena di sini orang, berarti kan kita menjual nih awalnya. Tapi orang tersebut mengembalikan barang ke kita. Otomatis tadinya kita punya piutang, terus karena dia ngembaliin barang, berarti otomatis piutang kita menjadi berkurang. Utang dagang berkurang posisinya di kredit. Nah, baru kita masukkan nih angkanya. Angkanya berarti di sini yang di retur itu sebesar 4.000. Berarti masuk 4.000. Nah, PPN-nya berarti PPN keluarannya 4.000 dikali 10%, ketemu 400. Nah, piutang yang berkurang tinggal dijumlahkan. Ini kalau pakai periodik. Nah, kalau pakai perpetual, jangan lupa ada jurnal atas persediaan. Nah, di sini untuk cara mencarinya ini sama seperti periodik, jurnalnya pun sama. Cuman di sini ada tambahan mengenai jurnal persediaan. Nah, saat orang lain, kan tadi kan retur penjualan, berarti awalnya kita menjual. Nah, sekarang si konsumen mengembalikan barang ke kita. Nah, berarti otomatis kalau ngembaliin barang ke kita, persediaan kita akan bertambah. Persediaan barang dagangnya bertambah. Persediaan barang dagang bertambah, posisinya ada di debit. Maka masuk debit. Kreditnya berarti tinggal harga pokoknya. Jadi tinggal dibalik. Kalau tadi kan karena kita menjual berarti persediaannya di kredit. Kalau sekarang karena kita menerima lagi barangnya berarti persediaannya di debit. Kreditnya harga pokok penjualan sebesar harga pokok yang diretur 2.800, berarti masuk 2.800. Ini merupakan transaksi retur penjualan. Seperti itu. Jadi kalau di pembelian bedanya itu bedanya kalau di pembelian berarti di sini kalau di periodik itu mengenal adanya kata pembelian, sedangkan kalau di perpetual ini tidak mengenal kata pembelian, melainkan dia masuk semua ke persediaan barang dagang.
Nah, sedangkan kalau di transaksi penjualan, kalau dia periodik, dia tidak ada jurnal mengenai persediaan barang dagang. Sedangkan mutasi persediaan barang dagangnya atau jurnal HPP-nya tidak ada. Ini harga pokok penjualan, singkatannya HPP ya. Nah, sedangkan kalau di perpetual, dia ada tambahan jurnal mengenai jurnal harga pokok penjualan atau jurnal mutasi persediaannya gitu. Itu ya intinya periodik dan perpetual. Jadi kalau pembelian ada persediaan masuknya, kalau di perpetual tidak mengenal adanya pembelian, kalau di periodik dia ada pembelian, sedangkan kalau di penjualan berarti di sini semua kalau untuk perpetual pakai harga pokok atau mutasi si barang gitu, jurnal mutasi barang. Kalau di periodik tidak ada. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 22. Membeli barang senilai 15.000 dengan syarat FOB shipping point. FOB shipping point tadi berarti beban angkut ditanggung oleh si pembeli. Nah, berarti sekarang kita posisinya sebagai pembeli, berarti ditanggung oleh kita. Nah, 2/15 N/30, artinya dia pembeliannya secara kredit. Nah, dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 750 yang ditambahkan ke dalam nilai faktur. Nah, berarti ini ditalangin dulu sama si penjual gitu. Nah, berarti langsung kita masuk ke jurnal. Di sini transaksi tanggal 22. Tanggal 22 Juni tahun 2020. Di sini ada pembelian. Kita pakai periodik dulu. Di sini ada membeli barang. Berarti ada pembelian. Pembeliannya bertambah di debit. Terus jangan lupa kalau ada pembelian berarti ada PPN masukan. Nah, di sini karena FOB-nya shipping point dan posisi kita sebagai pembeli, kan berarti beban ditanggung oleh kita, beban atau ongkos kirimnya ditanggung oleh kita sebagai pembeli. Maka bagi kita itu beban angkut pembelian sebesar 750, maka masuk beban angkut pembelian di debit bertambah sebesar 750. Nah, kreditnya utang dagang karena kita membeli secara kredit. Dan ini pun beban angkut ini masih ditalangin sama si penjual karena ditambahkan ke dalam faktur gitu. Maka akan menambah utang kita. Nah, berarti di sini untuk utangnya tinggal dijumlahkan. 15.000 ditambah 1.500 ditambah 750. Ketemu 17.250. Nah, ini untuk transaksi periodik sistemnya. Kalau pakai transaksi pakai sistem perpetual, berarti di sini kita masuk. Nah, berarti di sini pembeliannya diganti jadi persediaan barang dagang. Terus jangan lupa ada PPN masukan karena berkaitan dengan transaksi pembelian. Nah, tadi beban angkutnya atau ongkos angkutnya kan kalau di perpetual ingat nggak ada kata pembelian, tidak mengenal kata pembelian. Berarti beban angkut pembelian dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Persediaannya jadi bertambah nih, harusnya di sini ada persediaan debit gitu, tapi karena di sini sudah ada akun persediaan jadi langsung dimasukkan saja ke akun yang atas, jadi nggak double nama akunnya gitu. Nah, di sini berarti persediaannya di debit. Terus di sini kreditnya berarti utang dagang. Nah, utang dagangnya di kredit karena kan kita pembeliannya secara kredit atau ngutang. Di sini berarti yang kita masukkan itu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu dari pembeliannya 15.000 ditambah dengan ongkos kirim, jangan lupa dimasukkan 750. Maka persediaan barang dagang di debit sebesar 15.750.
Nah, di sini PPN masukannya, ingat bukan dari yang ini, tapi dari yang pembeliannya itu, yang kita terima barangnya, 15.000. Pembeliannya 15.000, maka 15.000 dikali 10%, ketemu 1.500. Nah, setelah itu, barulah kita mencari utang dagang. Tinggal dijumlahkan, ketemu utang dagangnya berapa. Nah, ini merupakan transaksi beban angkut pembelian dan beban angkut pembelian yang dimasukkan ke dalam faktur. Tuh. Baik, untuk transaksi selanjutnya di tanggal 28. Tanggal 28 menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18. Tadi tanggal 18 kita menjual barang dikurangi retur. Nah, ingat saat ada pembayaran atau pelunasan yang harus kita perhatikan itu ada dua, ada retur atau tidak, dan masih dalam masa diskon atau tidak. Nah, sekarang kita cek di sini dia dikurangi retur. Coba kita lihat di tanggal 18 ada transaksi penjualan secara kredit. Dan ternyata di tanggal 21 ada retur, maka nanti harus kita kurangi dulu piutangnya. Nah, setelah itu baru kita lihat masih dalam masa diskon atau tidak. Nah, di sini ada syaratnya 1/10 N/30. 1/10 berarti kalau pembayarannya sampai dengan 10 hari dari tanggal transaksi, berarti masih dapat diskon. Nah, kita cek 18 ditambah 10, 28. Berarti kalau sampai tanggal 28, berarti tanggal 21, 22, 23, 24, 25, sampai tanggal 28, ini pembayarannya masih dapat diskon. Gitu. Nah, berarti sekarang kita buat jurnalnya. Dengan kita menerima pembayaran piutang atau pembayaran penjualan, berarti otomatis nantinya ada utang yang berkurang. Nah, otomatis ada piutang yang berkurang. Piutang berkurang posisinya ada di kredit, maka masuk kredit, utang dagang. Ingat ya, yang dimasukin itu yang debit dulu, posisi debit baru kredit. Nah, tapi untuk catatan gitu, kalau nanti sih kalian kalau memang sudah terbiasa pasti sudah tahu. Nah, kalau sekarang mungkin masih bingung nih di atasnya di langkah berapa. Nah, itu nggak masalah, pakai pensil dulu aja. Nah, di sini berarti piutang dagangnya di kredit. Karena berkurang, karena pelanggan sudah membayar utangnya ke kita. Berarti piutang kita berkurang di kredit. Nah, pelanggan membayar ke kita, otomatis kita akan mendapatkan kas, akan mendapatkan uang. Berarti kas kita bertambah. Kas bertambah posisinya di debit. Nah, tadi ada diskon. Diskonnya diskon penjualan. Diskon penjualan posisinya ada di debit. Diskon penjualan ingat ada di debit. Nanti kalau kalian masih bingung, bisa dicek dari ini aja, dari PPT tadi ya, yang penjelasan dari PowerPoint. Bisa dicek itu posisi normalnya debit kreditnya, tapi nanti kalian harus hafal. Nah, setelah itu, kalau dia ada keterangan penjualan, berarti otomatis muncul PPN keluaran. Gitu. Pokoknya kalau ada penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, otomatis harus ada PPN keluarannya. Nah, baru kita masukkan terlebih dahulu angkanya. Angka yang kita masukkan berarti dari piutangnya terlebih dahulu. Piutang berarti piutang punten di sini tanggalnya salah ya, tanggal 28 harusnya. Punten ya. Nah, di sini piutangnya berarti dari yang transaksi tanggal 21 dari penjualan nih, transaksi penjualan, tapi kita fokus ke akun piutang. 4.400 dikurangi dengan yang retur. Retur itu punten ini tanggal 18 ya. 13.828 dikurangi yang retur. 4.400 ketemu piutangnya sisanya. Nah, ingat piutang tanggal 18 dari penjualan dikurangi dengan piutang yang dari retur. Ketemu piutang
dagangnya. Nah, setelah itu baru kita mencari diskon penjualan. Diskon penjualan dapatnya dari penjualan di tanggal 18 dikurangi dengan retur 4.000 nih, dikali dengan persentase diskon. Tadi persentase diskonnya 1%. Nih, 1%. Berarti masuk 1%. Ketemulah 85. Nah, di sini berarti tinggal 10% dikali 85. 8,5. Nah, 8,5 berarti di sini untuk kasnya berarti tinggal diselisihkan. Ini dikurang ini. Ketemu 9. Nah, ini 9.334,5. Ya. Oke. Jadi ini. Oke, cara mencarinya itu jadi pertama cari piutangnya dulu, kedua cari cari diskon, ketiga cari PPN, baru cari kasnya. Ingat, diskon itu dapatnya dari penjualan dikurangi retur, bukan dari piutangnya, bukan. Jadi ingat itu. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita lanjut pakai sistem perpetual. Nah, kalau pakai sistem perpetual berarti di sini untuk jurnalnya masih sama. Nah, jurnal pembayarannya masih sama, caranya pun sama. Nah, ini. Dia karena kalau di penjualan kan dia tetap penjualan ya, diskon penjualan tetap diskon penjualan. Makanya di sini jurnalnya untuk transaksi penerimaan piutang masih sama. Cara mencarinya pun sama. Pertama dari piutangnya dulu berapa? Kita lihat dari tanggal 18 piutang dikurangi dengan retur piutang yang ada di retur, ketemulah ininya piutang dagangnya sisanya. Baru kita mencari diskon. Cara mencari diskon dari penjualan dikurangi retur penjualan dikali persentase diskon 1%. Baru cari ininya, PPN keluaran dari diskon dikali 10%. Setelah itu baru mencari kas. Dari selisih piutang dagang dikurangi 85 dikurang 8,5. Ketemulah kas yang kita terima berapa. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 29 yang pertama nih. Tanggal 29 yang pertama transaksinya yaitu menerima 19.600 dari penjualan tunai. Jadi kita menerima kas, menerima uang 19.600 dolar dari penjualan tunai. FOB-nya FOB destination point. Kalau FOB destination point berarti beban angkut ditanggung oleh penjual. Karena kita menjual posisinya, berarti otomatis beban angkutnya ditanggung oleh kita sebagai penjual. Di sini harga pokoknya yaitu 13.800 dan PPN-nya itu 10%. Maka kita masuk sekarang ke transaksi, ke pembahasan jurnal. Nah, di sini tanggalnya tanggal 29 Juni, berarti masuk tanggal 29 Juni. Kita menerima kas 19.600. Berarti kita masukkan di sini kas di debit. Kasnya di debit. Oke, di sini kita menerima kas sebesar 19.600. Maka di debit kas kita bertambah kan? Kas kita bertambah, posisinya di debit. Nah, kreditnya berarti di sini adanya penjualan. Penjualan posisinya kalau bertambah itu di kredit. Maka penjualannya di kredit. Jangan lupa kalau ada penjualan berarti otomatis ada pajak keluarannya. Nah, berarti di sini yang kita tulis terlebih dahulu yaitu penjualannya berapa. Penjualan di sini 19.600. Maka masuk penjualan di kredit 19.600. Nah, setelah itu baru kita masukkan PPN-nya, PPN keluaran.
dari 19.600 dikali 10%. Ketemu 1960. Barulah kita dapat kasnya. Nah, kasnya itu punten ini salah. Maaf. Nah, di sini penjualannya itu kita belum tahu berapa. Nah, ini punten salah ya, maaf. Nah, di sini berarti kasnya dulu. Kita kan menerima kas di sini 19.600. Nah, maka di sini 19.600 masuk. Nah, 19.600. Nah, kas di sini berarti otomatis ini itu sudah termasuk PPN. Nah, berarti cara mencarinya sama dengan 100 dibagi 110. Kenapa 110? Ini karena ini itu dapatnya dari dirinci lagi deh, biar gampang. 100 ditambah 10. Nah, baru dikali dengan ini. Oke. Nah, ketemulah 17.818 atau kita nggak apa-apa lah ya, 2 desimal di belakang koma. Nah, baru kita cari di sininya dikali 10%. Nah, ini harus sama. Nah, ini kan jumlahnya sama ya, 19.600. Jadi kalau dia sudah termasuk PPN, cara mencarinya seperti itu. Dari 100, cara mencari penjualannya 100 per 110, karena 100 ditambah 10% PPN, dikali dengan kas yang kita terima. Itu. Punten, ini 2 desimal di belakang koma ya. Oke. Ini pakai periodik. Kalau pakai perpetual, ini juga salah nih saya. Maaf. Nah, di sini berarti 19.600 punten, karena kita nerima kasnya 19.600. Terus di sini ada penjualannya itu berarti dari 100 bagi 100 tambah 10 dikali ini. Jadi 110 dikali kas. Oke. Baru ininya 10% dikali yang atasnya. Oke. Ini jumlahnya harus sama. Dah. Setelah itu, ini mencari penjualannya, ini kan penjualan tunai. Oke, baru kita jangan lupa mencatat jurnal harga pokok. Debit harga pokok penjualan, kredit persediaan barang dagang. Karena kita menjual, otomatis persediaan kita berkurang. Persediaan berkurang, posisinya di kredit. Debitnya harga pokok penjualan sebesar 13.800, masuk 13.800. Oke, ini transaksi tanggal 29 yang pertama. Oke, sekarang transaksi terakhir tanggal 29 yang kedua, yaitu membayar beban angkut penjualan sebesar 120. Nah, tadi di sini FOB-nya FOB destination point. Berarti saat kita menggunakan FOB destination point, yang menanggung beban angkut yaitu penjual. Nah, posisi kita di sini sebagai penjual, maka beban angkutnya merupakan beban angkut kita. Nah, berarti kita catat bebannya. Berarti untuk periodik dan perpetual jurnalnya sama, yaitu debitnya beban angkut penjualan, kreditnya kas sebesar 120. Karena kita membayar. Gitu. Ini tadi belum itu ini. Nah, ini penerimaan kas dalam masa diskon, ini penjualan tunai. Oke, setelah itu baru kita total, karena sudah selesai baru kita total. Otomatis jumlahnya itu totalnya antara periodik dan perpetual itu pasti berbeda, karena tadi jurnalnya pun kalau di perpetual ada tambahan jurnal, yaitu mengenai persediaan. Seperti itu. Baik, terima kasih.